Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Sumantri S, channel yang membahas tentang ngoding dan programmer, termasuk juga perkembangan teknologi saat ini. Dan kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Seperti biasa, di episode kali ini kita masih belajar Django Web Framework dengan topik pengenalan models dan database ya. Nah, akhirnya ya kita sudah sampai ke tahap bagaimana mengenal ya models dan juga database ya. Mungkin ini episode merupakan episode yang ditunggu-tunggu gitu sama teman-teman. Nah, kita sudah belajar, ini perjalanan sudah cukup panjang ya. Kita sudah lalui sampai 16 episode kalau tidak salah. Nah, baru kita masuk ke models dan database. Oke. Bagaimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube ini ya. So, mari kita mulai. Nah, jadi begini teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi tentang models dan database, saya perkenalkan dulu nih, ya kan? Oke. Nah, kita sekarang kembali ke awal-awal ya. Kita review ulang, kita review kembali alurnya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini tuh ada URLs, kemudian views, models, dan templates. Nah, ini tuh merupakan Django arsitektur ya. Mungkin kalau teman-teman yang mengikuti dengan pertemuan awal-awal itu tahu ini, seperti ini bentuknya, oke? Nah, saya coba menjelaskan bagaimana kalau klien itu mengakses aplikasi kita ya, yang dibuat menggunakan Django ya. Pertama, user atau klien itu membuat permintaan, request ya. Nah, lalu si URL conf ini itu akan melihat permintaan yang sesuai gitu ya oleh si klien. Oke, dia sudah request misalnya facebook.com dan aplikasi web lainnya gitu. Setelah itu dia ke views, pilih views yang cocok, yang sesuai dengan apa yang di-request. Nah, kalau misalnya permintaan itu katakanlah ada models, ada database yang ingin ditampilkan, maka dia ke query sheet, ke models gitu ya. Nah, dari models itu maka dia akan melakukan data transaksi ke database. Oke, sudah lewat database dan models. Nah, dari models ini kembali ke views yang merupakan respon data ke views gitu ya. Nah, dari views ini lanjut pilih templates-nya itu yang apa gitu, yang sesuai gitu ya. Nah, setelah sudah ada templates-nya, kemudian di display atau webpack ke klien gitu ya. Ya kira-kira seperti ini bentuknya gitu ya. Oke, sekarang fokus kita sesuai dengan topik adalah ini ya, models dan database. Oke. Sekarang kita menuju ke models dan database. Nah, tabe, sapo ya. Tabe bang gitu. Sebenarnya models itu apa sih? Apa sebenarnya isinya? Gitu ya. Nah, di models itu, contohnya seperti ini ya. Nanti kalau kita sudah membuat database atau models, itu bentuknya seperti ini. Nah, apa itu bang? Nah, itu merupakan kelas OOP di Python. Itulah awal-awal saya jelaskan kepada teman-teman sebelum belajar Python, ada baiknya belajar dulu fundamental kelas OOP ya, Object Oriented Programming di Python, gitu ya. Oke, sekarang kita ke database. Nah, di database itu bentuknya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat, ini sebenarnya merupakan data tabel gitu ya. Jelas, kalau misalkan teman-teman yang masih bingung dengan database kenapa harus berbentuk tabel, silakan pelajari banyak referensi di YouTube tentang sistem basis data gitu ya. Ada banyak sekali. Nah, kalau kita lihat, ini kan data tabel nih. Dan ini ada ID ya, ada title dan dictionary. Sebenarnya ini saling berkaitan gitu ya antara models dan tabel. Jadi kalau kita lihat di sini tuh tidak ada ID ya. Nah, ini bagusnya di Django, dia akan akan membuat ID ya, ID secara otomatis. Dan ini kalau kita lihat ini ada simbol kunci di sini dan ini merupakan primary. Tentu tipe datanya adalah number ya, numbering gitu. Nah, dan perlu diketahui bahwa di dalam Python, walaupun dalam bentuk tabel seperti ini, di Python itu menganggap ini adalah objek, gitu ya. Ini adalah objeknya, titel dan deskripsi, gitu ya. Dan ini itu merupakan blueprintnya.
gitu ya. Jadi apapun yang kita rubah di sini, di blueprintnya ini, di kelasnya ini, itu akan berubah juga di sini ya secara otomatis gitu ya. Dapat ya teman-teman dasarnya seperti apa. Nah, lanjut. Lalu di database. Jadi sistem basis data yang bisa digunakan di Django itu apa? Apa saja ya, seperti PostgreSQL, kemudian ada MariaDB, kemudian ada MySQL, kemudian ada Oracle, dan juga SQLite gitu ya. Dan mungkin di video kali ini kita akan mempelajari atau menggunakan database SQLite dulu ya. Oke, nah dari kesemua sistem basis data yang ada itu semua didukung secara resmi oleh Django gitu ya. Nah, inilah menariknya karena hampir semua sistem basis data yang kita gunakan itu disupport sama Django ya. Nah, Tabe, Sapo, Tobang gitu ya. Bagaimana dengan sistem basis data seperti NoSQL ya. NoSQL seperti MongoDB dan Firebase dan lain sebagainya. Nah, untuk itu di Django sebutnya third party ya, menggunakan sistem backend atau engine third party seperti MongoDB gitu ya. Dan tentu kita harus menginstal library baru gitu supaya ini bisa connect antara Django dan database third party-nya gitu ya. Menginstal library untuk bisa menyesuaikan engine yang ada di Django. Tapi bukan berarti tidak bisa ya, itu bisa teman-teman. Oke. Selain di support yang ada di sini, kita juga bisa menggunakan third party dari engine yang berbeda gitu ya, yang tidak didukung secara resmi oleh Django. Nah, mungkin minggu depan atau beberapa episode ke depan kita akan belajar juga bagaimana mengintegrasikan MySQL, kemudian lanjut dengan PostgreSQL, dan kita juga coba akan bereksperimen ya, menggunakan integrasi Django dan juga MongoDB gitu ya. Dan ya mungkin itu yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana mengintegrasikan semua jenis database yang sudah saya checklist di sini gitu. Lumayan lama juga ya. Oke. Sekarang saya akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana sih alur membuat tabel menggunakan Django Models ya. Nah, kita sudah punya models di sini dan juga database di sini ya. Oke. Jadi ini belum saling koneksi gitu ya. Jadi untuk bisa saling koneksi, langkah pertama yang kita lakukan adalah make migration. Ini pertama dulu ketika kita membuat models baru ya di dalam Django atau aplikasi gitu ya. Nah, make migration ini digunakan ini ya. Itu tuh digunakan untuk membuat migrasi baru ya berdasarkan perubahan yang dibuat oleh models gitu ya, pada models gitu. Jadi dia ceritanya akan migrasi ini fungsinya membuat migrasi baru itu tergantung dari modelsnya gitu ya. Nah, setelah make migration maka dia akan migrasi file gitu ya. Lalu ini sudah terbentuk filenya yang siap untuk didorong ya ke database. Lalu kita menggunakan perintah migrate. Nah, migrate ini itu tuh digunakan untuk mengaplikasikan models kita ya setelah melakukan migration ke dalam database gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui dan garis bawahi bahwa setiap kali kita membuat migration ya, perubahan pada models katakanlah seperti itu, dan itu terbentuk migration file ya. Migration file, dan itu sangat banyak. Misalkan kita melakukan perubahan satu ya. Khususnya dalam tabel-tabelnya atau file-nya. Kemudian terbentuklah satu file gitu. Bisa dibilang ini adalah log-nya atau historical dari migration ya gitu. Lanjut terjadi perubahan lagi, berlanjut seperti itu. Nanti akan banyak gitu ya. Dan itu nanti akan menumpuk di sini. Dan jelas aplikasi kita, store kita itu akan menambah storage-nya atau penyimpanan ya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir ketika pada saat proses production, kita bisa mereset semua database yang ada, gitu ya. Cakep. Oke, lanjut. Sekarang ya, untuk gampangnya, karena kita belum membuat models, kita menggunakan Django admin-nya dulu ya. Nah, sebenarnya ketika kita
membuat project ya menggunakan perintah Django admin, itu sebenarnya ada aplikasi yang sudah diinstal secara default. Oke, apa saja? Yaitu ini ya. Ada Django contrib admin, authentication, content tabs, session, meshek, dan static file. Dan perlu digarisbawahi bahwa tidak semua aplikasi itu yang disupport secara default ketika kita mengenerate Django admin itu dimasukkan atau dimigrate ke dalam database. Lalu apa yang disupport atau dimigrasi gitu ya. Nah, ini nanti akan secara default inilah nanti yang akan masuk ke database gitu ya. Jadi ada admin, out, dan sebagainya. Dan bentuknya itu seperti ini. Oke? Ya, ini adalah bentuk setelah kita menggunakan migrate ya. Dan perlu digarisbawahi teman-teman, di Django admin ya secara default kita tidak perlu melakukan make migration gitu ya, karena sudah di make migration secara default oleh Django admin itu sendiri, oleh Django ya. Sip, cakep bre. Jangan pusing dulu ya teman-teman, karena ini masih sangat panjang gitu. Oke, nah sekarang presentasi saya itu sudah selesai ya, dan kita akan menuju ke terminal. Oke. Apaan? Sip. Oke, kita ke terminal sini. Dan oh ya teman-teman, nah jadi ini teman-teman ya, saya sudah masuk di folder belajar Django dan kita langsung aja menjalankan virtual environment-nya. Oh sorry, and been activated. Oke, dan sebenarnya ini sudah ada Django-nya, jadi kita tinggal membuat project-nya saja. Django admin start project my site. Kenapa my site? Oke, enter. Dan ini sudah berhasil dibuat. Kita coba ls. Nah, ini sudah berhasil ya. Seperti biasa, kita rubah dulu namanya. My site menjadi Django project models ya. Models. Oke. Lalu kita masuk ke dalam foldernya itu tadi. Project Models, dan kita menggunakan Visual Studio Code di sini. Oke, jadi ini Django project kita ya. Dan kalau kita lihat di settings, inilah aplikasi yang didukung ya secara default, bukan didukung ya, yang sudah disiapkan oleh Django secara default gitu ya. Oke, sekarang kita coba jalankan dulu servernya ya. Kita Python main.py run server. Coba dari sini. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ketika kita melakukan merunning servernya, itu akan terbentuk database SQLite. Gitu ya. Kenapa? Karena secara default di Django itu sebenarnya sudah ada SQLite di sini ya. Sudah dukung gitu. Meskipun kita tidak perlu men-setting ya. Gitu. Itu bagusnya Django. Dan bagusnya lagi di Django, kita cuma bisa cukup satu kali setting saja gitu untuk database-nya, dan kita tidak perlu men-setting berulang-ulang gitu ya. Gitu, cukup satu kali saja. Nah, ini kenapa yang bikin saya suka dengan Django ini ya, sangat simpel gitu. Oke. Dan ini sebenarnya masih kosong isinya, nanti teman-teman akan lihat gitu ya. Kalau kita jalankan servernya, kita buka. Nah, ini sudah jalan ya. Oke, kita kembali ke sini, Visual Studio Code. Sekarang teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi di sini tuh ada 18 unapplied migration. Artinya ada 18 tabel yang belum kita lakukan migrasi di sini. Sebenarnya di Django itu tadi ya, kita tidak perlu melakukan make migration karena sudah dibuat oleh Django secara default, secara otomatis. Oke, kalau misalkan teman-teman belum yakin, saya coba tunjukkan di sini. Kita lakukan dulu perintah bagaimana caranya melakukan migration ya. Kita melakukan perintah seperti ini. Python main.py make migrations. Oke, dan kita enter. Cukup seperti ini perintahnya. Nah, no change deteksi, artinya tidak ada perubahan yang dideteksi. Itulah kenapa, karena sudah dilakukan secara otomatis. Oke, sekarang kita lakukan migrate-nya. Pastikan servernya itu jalan. Sebelum menyalakan servernya, teman-teman harus melakukan make migration atau migrasi. Oke,
ke database. Bagaimana caranya? Caranya adalah Python manage.py migrate. Maka dia akan melakukan migrasi data. Coba lihat, itu ada banyak sekali tabel yang dibuat ya, yang disiapkan oleh Django. Itu sudah masuk authentication, kemudian admin, kemudian content types, authentication sama permission, email dan username dan lain sebagainya. Bahkan validasi username itu sudah ada gitu ya. Sudah dibuat sebenarnya oleh Django secara default. Dan kita tidak pusing-pusing buat sessionnya, buat autentikasi, itu sudah di-generate. Itulah kenapa Django itu sangat simple gitu, sangat ya kalian bisa rasakan sendirilah. Nah, sekarang ini kan belum ada ya. Kalau kita refresh, maka ini sudah masuk gitu ya. Ada 11 tabel yang berhasil masuk ke database. Ingat kita menggunakan SQLite ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini sudah jalan dan perlu teman-teman perhatikan ya. Ini saya kasih seperti ini dulu biar bisa fokus ke dua sisi. Nah, sebenarnya di sini itu di URLs punya Django ya, punya project kita di sini ya. Itu sebenarnya sudah disiapkan satu buah path admin ya secara default gitu. Nah, mungkin teman-teman baru lihat ini ya karena kita belum singgung masalah ini ya. Ini sebenarnya sudah disiapkan oleh Django adminnya gitu, administrator dari Django, dan kita bisa memanage semua database yang akan nanti kita masukkan gitu ya. Oke, sekarang kita coba apakah ini akan berfungsi atau tidak. Oke, kita ke sini dan kita garis miring lalu admin. Kita enter. Tuh, ada gitu ya. Nah, inilah hebatnya Django. Dia sudah menyiapkan semuanya dari sisi administrasinya gitu ya. Mungkin kalau di framework lain tidak sekomplit ini. Nah, sebenarnya alasan saya salah satu memilih Django ya karena ini, karena mereka sudah siapkan administrasinya gitu ya. Jadi kita tinggal memanage. Kalau di framework lain seperti Laravel ya kita harus menggunakan admin atau membuat admin dari awal atau menggunakan pihak ketiga gitu ya. Tapi kalau di Django itu tidak. Nah, ini ya, ini belum bisa kita login ya. Belum bisa kita login dan kita belum membuat username atau password di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa login ke adminnya di Django? Pertama, ingat kita harus buat dulu username. Gimana caranya? Begini caranya ya. Kita ke terminal. Oke, ini kita closing, kita clearkan dulu. Caranya untuk membuat username ya di Django punya si admin yang secara default itu kita menggunakan perintah seperti ini. Python manage.py create super user. Oke, create super user. Tunggu sampai prosesnya itu selesai. Oke, di sini kita bisa menggunakan meninggalkan blank, tapi dia menggunakan nama komputer kita ya. Cuma saya menggunakan admin aja. Admin, masukkan email, tanya sumantris.com. Passwordnya kita admin 123. Admin 123. Loh, tidak bisa ya. Nah, ini hebatnya di Django ya. Jadi memang dia sudah memperhitungkan dari sisi keamanannya gitu ya. Oke, kita coba buat password ulang ya. Ini kita end-kan saja, kita now. Kita coba admin add 123 admin add 123. Loh, masih error juga ya. Similar to the username. Oh, artinya tidak bisa, untuk passwordnya tidak bisa sama dengan username yang kita buat di sini ya, karena ada admin tadi. Oke, kita naukan lagi di sini. Kita coba buat baru ya. Labaco add 123 labaco add 123. Oke, kita enter. Akhirnya super user created successful. Oke, kita sudah berhasil membuat username dan kita login di sini ya. Apa tadi username-nya? Admin, passwordnya itu labaco add 123. Kita login. Mantap teman-teman. Oke, kita sudah masuk di Django admin, administrasinya Django yang secara default gitu ya. Dan kalau kita lihat ini ada tabel user. Nah, ini. Jadi sudah ada username kita ya, admin dan juga email di sini. Dan di sini tuh kita bisa juga menambahkan user baru di sini gitu ya.
Misalnya nama username-nya itu apa ya? Kakap gitu ya. Lalu passwordnya udah kita namakan aja user. Ini contoh aja ya, @123. Oh, sorry. Kenapa saya enter dulu? Saya belum konfirmasi password. User @123, user @123. Oke, kita coba save. Oke. Successful, berhasil membuat user ya. Coba lihat di sini. Nah, saking amannya Django itu, ya kan? Bahkan kita sendiri sebagai seorang web developer itu tidak bisa melihat password kita, gitu ya. Karena memang sudah ditanamkan algoritmanya di sini untuk sisi security-nya. Jadi ini sudah dienkripsi ya. Jadi memang kita tidak bisa lihat password kita itu apa gitu ya. Dan ini memang itu berkaitan dengan ini ya yang ada di setting sini. Ini ya, secret key-nya. Ini itu ya, ini usahakan ya kalau teman-teman yang membuat aplikasi menggunakan Django, usahakan jangan beritahukan secret key-nya ini ya. Dan ini merupakan enkripsi untuk keamanan aplikasi dan juga data kita yang ada di internet menggunakan aplikasi Django. Oke, coba lihat ini ya. Akan jadi seperti ini. Dan memang kita tidak bisa lihat, dan ini sudah di-hash dari bahkan di literasi dan sebagaimana. Kan kita juga tidak bisa lihat gitu ya. Passwordnya itu seperti apa. Oke, dan itulah kenapa Django itu selalu mengklaim bahwa mereka itu aman dari sisi sistemnya. Oke, dan bukan berarti aman itu tidak lepas dari kejahatan di dunia maya gitu. Nah, kita sebagai web developer tentu mengamankan lagi dari sisi yang berbeda, misalnya dari keamanan server gitu ya, keamanan enkripsi data yang kita buat di server itu jelas harus kita buat. Ya, kemudian dari sisi jaringan, kalau kita mau pasang, jadikan Django itu di server kita ya, jelas server dan jaringan itu harus kita amankan juga. Meskipun Django sudah klaim membuat bahwa mereka aman dari sisi sistem mereka, gitu ya. Sip. Oke, jangan pusing dulu ya teman-teman, karena ini masih baru pengenalan admin gitu. Nah, coba teman-teman perhatikan. Menariknya di Django ya versi 4.2 itu sudah support mode gelap atau dark mode. Ya. Ini dia. Jadi memang sudah support. Bahkan ada tombol untuk merubah modenya ya, bisa lighting, bisa gelap dan juga bisa otomatis ya. Otomatis menggunakan mode yang ada di komputer kita ya. Ini kalau saya ganti, ini kan defaultnya saya menggunakan dark mode ya. Kalau saya kasih mode light, secara otomatis itu menyesuaikan, iya kan? Nah, memang menariknya di Django versi terbaru. Dan kalau di mungkin versi 2, versi 1 itu belum mendukung dark mode-nya ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup dulu ya pengenalan kita tentang models dan database di Django. Dan minggu depan ya saya akan coba membuat video mengintegrasikan MySQL ke Django project kita ya. Untuk teman-teman bisa menyiapkan tools-nya ya supaya bisa mengikuti. Jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu menjadikan saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial, khususnya tutorial Django Web Framework. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S, izin pamit. Bye.